Waifu Style, Super Budget, Tangjim Zero. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Jangan lupa juga cek tier list kita di link di kolom deskripsi bawah. Tangjim kembali mengisi gap entry levelnya dengan mengeluarkan salah satu produk yang cukup budget, yaitu Tangjim Zero. Mungkin Tangjim Zero ini tidak sepopuler dari Tangjim yang satunya. Emang rumput tetangga lebih hijau, bro. Menggunakan single dynamic driver 10mm dengan teknologi DMT4. Teknologi apaan tuh, bro? Semacam teknologi yang membuat diaphragm drivernya lebih kuat. Selain itu juga memiliki dinamika yang lebih baik. Tangjim Zero sendiri memiliki dua varian, yaitu mic dan non-mic yang bisa kalian pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian, dan dipasarkan di angka sekitar 200 ribuan. Kalian bisa cek di link deskripsi di bawah ya. Untuk packaging dari Tangjim Zero ini pernah kita bahas di video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas yang bersamaan dengan Salno Zero pada saat itu. Untuk kalian bisa lihat bagaimana sih experience dan apa saja kelengkapan dari Tangjim Zero ini. Dan secara packaging kami berikan skor Amin, salah satu packaging yang sangat matang dan sangat dipikirkan sekali oleh Tangjim. Selanjutnya kita bahas build quality dari Tangjim Zero ini. Build dari Zero ini menggunakan housing plastik kecil yang transparan dan bisa kelihatan isi dalamnya. Ada dynamic drivernya di bagian dalam di sini, kalian bisa lihat. Dan di bagian dekat nozzle-nya sini ada semacam fan hole, satu di bagian sini. Untuk nozzle-nya sendiri cukup panjang dan agak sedikit miring, mungkin miring beberapa derajat, karena ini nggak lurus kan, ya agak sedikit miring. Selain itu nozzle-nya ini cukup besar, mungkin sekitar 5mm plus dan sudah ada filternya. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya sendiri, faceplate-nya ini sederhana banget. Ada tulisan Zero dan logo Tangjim di bagian satunya. Dengan bahan plastik juga, berwarna silver dove seperti ini. Untuk kabelnya sendiri, ini adalah kabel non-detachable ya. Jadi tidak bisa ganti-ganti kabel dan terkesan sedikit tipis. Serta kabelnya ini adalah single line oxygen free Cooper. Untuk chain slidernya dan splitternya sendiri berbahan plastik seperti ini. Ada tulisan Zero. Dan untuk kabelnya yang bagian bawah seperti ini, lebih tebal. Dan untuk jacknya adalah jack 3,5mm straight plug gold plated. Ini adalah tipe yang non-mic ya. Untuk build quality-nya kami berikan skor B-, ya mungkin bukan build quality yang tough banget di kelas harga 200 ribuan, karena beberapa ini monitor ada yang di angka kelas 200 ribuan memiliki build yang lebih baik. Bahkan kaset pun memiliki build yang lebih baik dibandingkan Tangjim Zero ini. Untuk fitting dari Tangjim Zero ini, dia memiliki housing yang cukup kecil dan bisa dikategorikan versatile untuk semua jenis telinga. Dia memiliki housing yang bullet style seperti halnya Final Audio E1000, E2000, E3000, mirip-mirip seperti itu. Untuk pemakaiannya sendiri, di sini adalah regular to shallow fit. Dia memiliki kekedapan yang cukup baik, grip yang oke juga, dan nyaman. Karena memang in-ear monitor ini pemakaiannya adalah straight down, jadi menurut saya pemakaiannya juga tidak ada masalah sama sekali, oke-oke aja, dan akan versatile untuk semua jenis telinga juga. Untuk gripnya sendiri menurut saya cukup oke, walaupun gerak-gerak gini dia tidak terkesan loose sama sekali. Tapi sedikit nitpicking, dia agak sedikit di telinga saya, agak sedikit nekan tulang telinga saya, jadi agak terasa kurang nyaman aja di bagian di bawah sini, di dekat bawah telinga sini agak kurang nyaman pada saat dekat tulang telinga. Karena memang sudut-sudutnya dari bulatannya ini agak sedikit tajam. Jadi pada saat kena telinga kalau goyang-goyang gini agak sedikit kurang nyaman aja. Tapi overall in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan memiliki good fitting dan versatile, jadi tidak ada masalah. Tentu saja mungkin masalahnya kalau kalian kurang kedap aja, kalian bisa gonta-ganti air tipsnya, karena air tipsnya juga ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan di in-ear monitor satu ini. Dan secara fitting kami berikan skor A. Mungkin sedikit nitpickingnya yaitu kalau kalian goyang-goyang atau gerak, dia agak sedikit terkena di tulang telinga bagian bawah ini dan terasa kurang nyaman aja, agak sedikit sakit. Tapi itu di telinga saya, mungkin bisa berbeda di telinga kalian. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Tangjim Zero ini. Arah suara dari Tangjim Zero ini overall memiliki suara yang netral dan agak sedikit mid-centric. Dan in-ear monitor ini tidak berat untuk di drive.
Bassnya dari in-ear monitor 1 ini, bassnya ini tergolong agak sedikit lempeng, mengingatkan saya seperti Tangjim Ola, di mana bassnya ini bisa dikategorikan cukup netral, seperti halnya Tangjim Ola. Tidak banyak boost dan tidak banyak bumbu. Impact dan rumble-nya pun sedikit kurang menurut saya untuk bagian bassnya, walaupun bassnya ini bisa dikategorikan cukup clean dan cukup oke lah, cukup cepet juga. Tapi bukan yang cepet banget sih. Tentunya kalau kalian bass head, ada baiknya kalian hindari in-ear monitor 1 ini, karena kalau kalian mencari bass yang fun, in-ear monitor 1 ini tidak dapat memberikan bass yang fun untuk kalian. Atau mencari bass yang dalam, bass yang impactful, agak sedikit kurang aja sih in-ear monitor 1 ini untuk kalian yang mencari bass dengan karakteristik tersebut. Untuk bagian mid-nya ini terkesan sedikit forward dengan kesan relaxing dan netral. Male vokalnya ini cukup berbobot dengan artikulasi yang jelas juga. Untuk female vokalnya ini terkesan sweet, ngalun dengan artikulasi juga yang sangat baik. Dan in-ear monitor 1 ini juga minimal shouty-nya. Untuk presentasi dari instrumennya pun menurut saya cukup oke untuk kelas harganya. Untuk treble-nya ini terkesan sedikit smooth, tidak terkesan terlalu nyerang, terlalu cering atau agresif sama sekali di in-ear monitor 1 ini. Dengan kesan decay yang cukup panjang menurut saya, tapi memang agak di-smooth jadi tidak terkesan terlalu mengganggu lah. Untuk akustikan sih, treble-nya ini sudah dikategorikan cukup banget. Untuk detail dan airiness pun bisa dikategorikan biasa aja sih di in-ear monitor 1 ini. Secara keseluruhan, Tangjim Zero ini kami berikan skor B. Ini merupakan in-ear monitor yang seperti halnya Ola, tapi dengan less technical, less resolving juga. Tapi kalau buat akustikan, di harga 200 ribuan, mantep banget sih in-ear monitor 1 ini. Tapi balik lagi ke playlist kalian masing-masing. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor 1 ini. Presentasi dari in-ear monitor 1 ini bisa dikategorikan netral dan tidak banyak bumbu-bumbu. Untuk timbernya sendiri di kelas harganya ya masih diterima lah, acceptable, masih oke. Tapi kalau saya suruh milih Ola atau ini, jelas Ola is better. It's the way to go. Untuk soundstage-nya sendiri, soundstage-nya ini flat. Kayak dompet lu bro, flat. Loh, kan di ATM semua bro uang gua. Pinjem duit dong bro kalau gitu buat bayar listrik nih. Hah? Untuk detailnya in-ear monitor 1 ini biasa aja. Untuk clarity-nya ya biasa aja sih, nggak terlalu spesial banget. Kalau kalian ada budget lebih bisa langsung ke Ola kalau memang kalian cari sound six seperti ini. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini agak sedikit numpuk-numpuk pada lagu-lagu yang rumit, lalu imagingnya ini kita bilang kurang layering, dan positioningnya bukan yang terpinpoint banget, tapi ya oke lah. Dan secara umum kami berikan skor C+ untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Tangjim Zero ini. Cons-nya dari Tangjim Zero yaitu kabelnya non-detachable, jadi kalau kabelnya rusak kalian sudah goodbye sama in-ear monitor 1 ini. Ya, cons yang kedua yaitu ini segmented sound, jadi ya suaranya ini mungkin tidak untuk semua orang. Jadi kalau kalian memang mencari suara yang fun, bukan in-ear monitor 1 ini yang kalian harus lirik. Pro-nya dari in-ear monitor 1 ini fittingnya mantap, versatile banget untuk kalian tidak akan bermasalah dengan fitting in-ear monitor 1 ini. Pro yang kedua yaitu packagingnya ini super banget. Tangjim tidak pernah mengecewakan soal packaging. Mereka memiliki packaging terbaik di kelas harganya, menurut saya. Untuk value for money-nya, in-ear monitor 1 ini masuk pada kategori fair value dan kami berikan skor B-. Ini bukan tipe in-ear monitor yang all-rounder banget, tapi agak sedikit segmented suaranya. Zero ini tidak se-hype Zero satunya. Zero yang mana bro? Yang jelas bro, Zero itu banyak. Salnote Zero bro, Salnote Zero. Yang mana itu? Yang ini nih, yang ini, Salnote Zero. Membawa soul yang sama dengan Tangjim Ola, tapi memang secara teknis masih kalah dibandingkan Ola. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Tangjim Zero ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.